Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Mengucap syukur kepada Tuhan atas cinta kasih Tuhan hari ini, bahkan tadi kita sudah diberkati oleh firman-Nya, dan pada saat ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama berkumpul di sini untuk mengikuti seminar kelas katekisasi bagi pemuda-pemudi dan remaja di GKS Redawan. Nah, teman-teman di sini perkenalkan kami mahasiswi dari STT GKS semester 5. Kami dapat tugas dari dosen kami, tugas UAS, yaitu mengajar katekisasi bagi pemuda-pemudi, dan kami dapat tempat di sini di GKS Redawan. Perkenalkan, saya Elvira Gabriela Komakaka, pemateri pertama tentang pluralisme, dan sebentar ada saudari kita, pemateri kedua Degrafil Dolosa Kurniati Petrus yang membawa tentang memanfaatkan media sosial dengan bijak. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada saat ini, saya mengajak teman-teman untuk bangun berdiri. Kita sama-sama memuji nama Tuhan dengan pujian yang berkata, hari ini kurasa bahagia. Hari ini kurasa bahagia. 1, 2, 3. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saya persilakan teman-teman untuk duduk kembali. Teman-teman yang dikasih Tuhan, kita sadar bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Untuk itu, sebelum kita mulai materi kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami datang lagi di hadapan hadirat mulia Bapa, Allah yang setia dengan kami. Mari Engkau memberkati kami Tuhan ketika kami melakukan seluruh aktivitas kegiatan kami pada saat ini. Tuhan, kami sadar kami adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Untuk itu, kami undang Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami di hati pikiran kami Tuhan, bahkan di dalam ruangan ini. Memberkati kegiatan kami Tuhan dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, sehingga apapun yang menjadi kegiatan kami pada saat ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkehendak pada saat ini dan bukan kehendak kami manusia yang terjadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami angkat doa. Amin. Baik teman-teman, topik pembicaraan kita yang pertama pada saat ini yaitu pluralisme. Pluralisme atau keberagaman. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam tentang materi pluralisme atau keberagaman, adakah dari teman-teman yang hadir pada saat ini yang sudah memahami atau paham tentang pluralisme atau keberagaman, yang bukan pada saat ini dengar pluralisme atau sudah pernah mendengar kalimat pluralisme atau keberagaman? Adakah teman-teman yang bisa memberikan pemahaman soal itu? Atau belum dengar kata pluralisme? Bisa, Freddy bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Pluralisme atau keberagaman itu kayak kita berbeda-beda, ada satu atau satu masyarakat yang kita di sini ada. Kalau kita dari sekumpulan satu desa begini, ada dari agama lain, ada Katolik, Islam, ada suku-suku lain, suku Leo, Ejaro, dan sebagainya. Itu mungkin sekarang saya tidak harus
Terima kasih Kak Freddy. Betul sekali teman-teman. Pluralisme atau keberagaman itu adalah suatu konsep perbedaan atau teori di mana kita menerima sebuah keberagaman dan menghargai keberagaman tersebut. Tentunya teman-teman di negara Indonesia ini tidak hanya ada satu keberagaman atau tidak hanya satu pluralisme. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Indonesia adalah negara yang sangat besar. Dan tentunya di dalamnya ada berbagai macam perbedaan. Ada perbedaan agama, ada perbedaan ras, ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dari setiap perbedaan yang ada di Indonesia ini, kita di perbedaan mana? Dan bagaimana kita membangun kebersamaan atau relasi di tengah-tengah keberagaman yang berbeda? Apakah kita membangun sebuah keberagaman yang hanya terpojok pada diri kita sendiri? Atau kita membangun sebuah keberagaman yang membuat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang satu tanpa melihat perbedaan antara satu dengan yang lain? Seperti dalam tanda petik, Bhinneka Tunggal Ika, kita berbeda tapi satu. Nah teman-teman, kita melihat pluralisme ini dalam pandangan atau perspektif kita sebagai orang Kristen. Apalagi kita yang ada pada saat ini adalah ada anak-anak pemuda yang sudah mengenal yang namanya teknologi. Dan teknologi pada saat ini sudah sangat canggih dan maju. Dan tentunya kita sudah tahu lebih dalam lagi bagaimana keberagaman yang berada di luar kita. Bagaimana keberagaman di luar sana yang tidak sama dengan kita. Contohnya, keberagaman dalam agama. Kita di sini adalah agama Kristen. Di sana ada agama Islam, ada agama Buddha, ada agama Hindu, Katolik, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya teman-teman, kalau kita berbeda dalam keberagaman atau iman kita, kepercayaan kita berbeda, haruskah itu membuat kita berpisah? Haruskah membuat kita untuk menjadi pribadi yang sendiri? Bagaimana teman-teman? Apakah keberagaman ini membuat kita berpisah atau bagaimana? Nah, kita belajar dari perbedaan. Karena perbedaan bukan sebagai penghalang bagi kita. Perbedaan bukan pemisah bagi kita. Mari kita lihat perbedaan dalam suku dan ras. Mari kita lihat perbedaan dalam budaya kita. Di sini Sumba Barat. Dan teman kita sebentar pemateri kedua adalah orang Sabu. Apakah karena kita orang Sumba Barat dan dia orang Sabu membuat kita menjadi kumpulan yang bisa kita katakan kita kumpulan yang berbeda, tidak sama dengan dia, atau bisa kita katakan bahwa kita ini adalah satu. Ya teman-teman, kita ini adalah satu. Dalam perspektif Kristen kita dapat lihat dalam kitab Matius 22 ayat 37 sampai 39. Di mana situ ada dasar yang menjadi pegangan kita dalam keberagaman kita yang berbeda pada saat ini. Di situ ada kasih. Bagaimana kasih ini tidak memandang bulu. Kasih ini tidak memandang latar belakang. Kasih ini tidak memandang perbedaan kita. Dia miskin, saya kaya, dia miskin. Saya cantik, saya ganteng, dia jadi. Dia punya segalanya, saya tidak punya segalanya. Itu adalah pandangan kita yang sama. Dan marak sekali terjadi teman-teman pada saat ini. Karena perbedaan kita membuat kita menjadi minder, membuat kita menjadi jauh, dan kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Karena perbedaan itu membuat kita hancur. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu? Bagaimana kita mau menjadi seorang pemimpin tanpa ada kerjasama yang baik? Bagaimana kita melakukan segala sesuatu dengan sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain? Kita adalah manusia yang biasa. Kita manusia yang butuh bantuan. Kita butuh Tuhan, kita butuh manusia. Kita butuh teman, teman butuh kita. Jangan kita butuh teman, tetapi teman butuh kita. Kita malah tidak bisa. Kita malah menang. Nah teman-teman, dari keberagaman atau pluralisme ini mengajarkan kita bagaimana untuk kita hidup rukun, bersatu tanpa melihat dia dari mana, dia latar belakang bagaimana, dia punya apa, dia bisa ini, bisa itu. Tapi bagaimana keberagaman ini kita saling bekerja sama dari yang tidak bisa tadi menjadi bisa karena kerjasama kita sama-sama. Nah teman-teman, di sini ada sikap-sikap dari pluralisme atau keberagaman. Yang pertama itu ada kasih. Bagaimana dalam kitab Matius 22
ayat 37 sampai 39 tadi mengajarkan kita bahwa kasih adalah inti dari ajaran Kristus. Dalam Matius tadi Yesus mengajarkan bahwa hukum yang terbesar itu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Teman-teman, prinsip ini menjadi dasar dalam melihat keberagaman kita, dalam melihat pluralisme dari perspektif Kristen atau muda-mudi pada saat ini. Mengasihi sesama itu berarti kita menghargai, menghormati apa yang menjadi hak milik orang lain, dan martabat setiap individu terlepas dari agama, latar belakang, atau pandangan hidup mereka yang berbeda. Teman-teman, sikap yang kedua itu adalah pengampunan. Sikap pengampunan ini sangat penting bagi kita. Kita adalah manusia yang tidak terlepas dari yang namanya melakukan kesalahan. Kita bisa saja melakukan kesalahan, dan orang itu mengampuni kita. Lalu kenapa ketika dia melakukan kesalahan, kita susah untuk mengampuni? Nah, sikap yang kedua ini mengajarkan kita bagaimana kita mengampuni antara satu dengan yang lain. Tuhan Sang Pencipta mengampuni kita manusia yang melakukan segala kejahatan yang sangat-sangat membuat Tuhan itu kecewa. Lalu kenapa dengan manusia yang membuat kita kecewa, kita susah mengampuni? Tuhan memberi nafas, Dia mengampuni. Kita manusia yang tidak bisa melakukan apa-apa seperti yang Tuhan lakukan, kita susah untuk melakukan yang namanya pengampunan. Teman-teman, poin yang ketiga yaitu kerendahan hati. Dalam sikap keberagaman atau pluralisme, rendah hati penting untuk kita menghindari sikap kita yang mengutamakan diri kita sendiri, untuk menghindari kita yang meninggikan diri kita sendiri. Kita harus belajar dari Yesus yang rendah hati. Kita harus menjadi seorang pemimpin yang rendah hati, yang melihat sisi kanan orang lain, jangan melihat diri kita sendiri. Mari kita rendah hati, melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama kita. Poin yang keempat, teman-teman, yaitu toleransi. Di mana ketika kita menerima perbedaan dalam keyakinan, budaya, dan pandangan hidup, toleransi memungkinkan terciptanya kedamaian meskipun ada perbedaan yang jelas. Nah, itu tadi sebagai penjelasan saya yang pertama. Kita berbeda, tapi kita satu. Mari kita membangun perbedaan kita menjadi satu. Jangan membuat perbedaan yang menghancurkan kita. Mari kita jadikan perbedaan ini untuk menjadi perbedaan yang membangun sebuah kesatuan di antara kita. Kita yang ada pada saat ini, dan kemarin tanggal 6 kita sudah terima peristiwa iman di mana jemaat ini menjadi jemaat yang mandiri. Teman-teman, di sini kita diajarkan juga bahwa ketika kita menjadi pemuda-pemudi yang mandiri bersama cabang Leonga, kita diajarkan juga untuk bertoleransi. Teman-teman kita di pusat, cabang Pengeliti, cabang Berambo, mereka adalah saudara kita. Mari kita tetap membangun toleransi, hubungan, kesatuan kita yang tetap sama seperti kemarin-kemarin. Jangan harapkanlah kita berdiri sendiri, kita sudah berdiri sendiri. Jadi kita berhak untuk melakukan segala sesuatu tanpa kita libatkan orang, tanpa kita kenal orang lain. Itu adalah pandangan yang salah. Dan mari kita belajar dalam keberagaman pluralisme pada saat ini yang mengajarkan kita tentang kasih, pengampunan, rendah hati, toleransi. Dan yang terakhir, teman-teman, ada respect atau komunikasi atau bagaimana kita saling menolong ketika orang lain dalam kesusahan. Kita juga tidak terlepas dari yang namanya pencobaan, persoalan. Kita juga butuh pertolongan orang lain. Memang kita punya Tuhan, tapi Tuhan tidak kita lihat seperti manusia. Kita punya Tuhan yang esa, yang tidak nampak tapi hadir bersama-sama dengan kita. Namun kita butuh teman kita, sesama kita manusia, untuk menolong kita. Teman-teman yang ada di sekitar kita itu adalah sumber Tuhan, bantuan Tuhan melalui mereka. Jadi mari kita saling tolong menolong, bahu membahu, ketika dalam kesusahan, ketika dalam hal apapun, mari kita saling tolong menolong. Jangan menganggap bahwa diri kita bisa tanpa orang lain. Ingat tadi, kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Kalau tanpa campur tangan Tuhan juga lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Ingat tema renungan Bapak Pendeta kita pada saat visi misi pada saat itu, saya tidak bisa, tapi kita bisa. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Begitu juga dengan saya pada saat ini yang bawa materi. Saya tidak bisa, tapi saya percaya teman-teman, kerjasama yang baik dari teman-teman, maka saya dan teman-teman akan bisa memahami materi pluralisme atau keberagaman ini. Nah teman-teman, dialog yang terbuka
ini adalah yang terakhir dalam pluralisme, bahwa berkomunikasi dengan cara yang terbuka dan penuh hormat adalah hal yang sangat penting, di mana dalam keberagaman ini penting untuk menghindari provokasi atau konflik yang tidak perlu. Sebaliknya kita diajak juga untuk berusaha hidup damai dengan semua orang. Kita bisa lihat dalam Roma 12 ayat 18, dan di mana kita juga mencari jalan tengah jika terjadi perbedaan yang terdapat. Nah teman-teman, mari kita sama-sama belajar dari sikap-sikap pluralisme ini, bahwa kita adalah manusia yang berbeda, tetapi dalam Tuhan kita adalah satu. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam kesimpulan atau rangkuman, di mana keberagaman ini adalah suatu hal yang ada dalam masyarakat, dan oleh sebab itu sebagai anggota masyarakat kita harus memiliki sikap toleransi agar dapat menghormati setiap keberagaman yang ada dalam masyarakat maupun di dalam lingkungan gereja. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam refleksi untuk diri kita sendiri. Mungkin ada dari teman-teman yang pegang pena atau dalam HP-nya ada tempat catatan untuk diri sendiri. Mari kita menulis komitmen kita, apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi pegangan kita di tengah-tengah perbedaan kita pada saat ini. Saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk menulis apa yang menjadi komitmen teman-teman pada saat ini. Apa yang telah kita tulis. Nah, baik teman-teman, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kita akan masuk dalam sesi diskusi. Dari materi yang saya sampaikan tadi tentang pluralisme atau keberagaman. Ada teman-teman yang mau bertanya atau mau memberikan tanggapan tentang materi yang telah disampaikan, waktu dan kesempatan saya bersilakan. Silakan Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Guru. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Silakan. Terima kasih Kakak Freddy. Dari teman-teman perempuan, baik teman-teman, saya akan langsung menjawab pertanyaan dari Kakak Guru dan Kakak Freddy. Pertanyaan pertama, solusi apa yang bisa kita berikan ketika kita ada dalam perbedaan? Di sebuah organisasi itu ada perbedaan. Nah, solusi apa yang harus kita berikan? Teman-teman, tentu di setiap pekerjaan atau di mana kita berada, contoh di kampus, di sekolah, bahkan dimanapun, yang namanya organisasi itu pasti ada. Dan di setiap organisasi itu pasti berbeda-beda. Dan di dalam organisasi itu juga tidak semua peserta yang ada di dalamnya punya pemikiran yang sama, punya kemauan yang sama.
mau ini. Nah di situ sebenarnya bisa menimbulkan konflik karena itu tadi tidak saling menerima pendapat. Kita banyak mau, saya punya mau, teman-teman punya mau, yang lain punya mau. Nah bagaimana di sebuah organisasi itu kita harus membangun sebuah kesatuan. Kita membangun sebuah kesatuan. Kesatuan di dalamnya itu melibatkan pemikiran yang baik. Ketika seseorang sedang memberikan pendapat, seseorang sedang memberikan pemahaman atau ide, kita yang lain mendengarkan. Tunggu yang satu setelah berbicara, baru yang satu boleh berbicara. Nah, setelah disampaikan pendapat atau ide tersebut, kita harus saling mendengarkan, saling menghargai, saling menghormati. Dia sedang berbicara, berarti saya harus mendengarkan. Solusi apa yang dia berikan, ide apa yang dia berikan, pemahaman apa yang dia sampaikan. Dan pemahaman yang dia sampaikan kalau itu baik, kenapa tidak? Kalau memang kita punya dendam pribadi terhadap orang tersebut, itu akan membuat janggal. Itu yang akan membuat konflik. Nah, kalau memang apa yang disampaikan oleh teman-teman kita yang menyampaikan pendapat atau ide, itu perlu disanggah atau ditanggapi, tanggapi dengan baik-baik. Jangan tanggapi dengan spontan atau brutal. Karena itu yang akan menimbulkan konflik. Mari kita membangun sebuah kesatuan di sebuah organisasi yang kita ikuti. Mari kita memberikan solusi yang terbaik. Mari kita memberikan contoh yang terbaik. Dan di situ juga kita ketika itu terjadi, tentunya di setiap organisasi itu ada seorang pemimpin. Dan pemimpin tersebut berhak untuk memberikan arahan, berhak untuk memberitahukan segala sesuatu. Jadi menurut saya Pak Guru, solusi yang diberikan ketika dalam sebuah organisasi perbedaan itu tadi, bangun kesatuan, saling menerima, jangan timbulkan perbedaan di situ. Tetapi mari kita membangun perbedaan yang ada di situ menjadi perbedaan yang satu, yang kokoh tanpa memandang bulu. Kalau dia salah, mari kita benarkan. Jangan kalau dia salah kita tambah sudutkan. Tetapi kalau dia salah, mari kita sama-sama memperbaiki. Itu dulu Kakak Guru sebentar kalau ada tanggapan. Lanjut yang kedua, Kakak Freddy. Dampak apa yang terjadi ketika dalam lingkaran beragama, agama Kristen, di situ ada agama Kristen, Islam dan agama lainnya. Dan kalau tidak ada saling menghargai, apa yang terjadi? Dampak apa yang akan terjadi? Itu tadi. Kita tidak akan, contohnya kita ini Kristen dan di sebelah kita ada Kristen, ada Islam. Nah, ketika tidak ada kesatuan, tidak ada komunikasi, tidak ada relasi antara yang Islam tadi dengan yang Kristen, di situ akan terjadi hal yang begitu-begitu saja. Bagaimana kita di situ juga bisa timbul kita menjudge bahwa agama Islam ini adalah agama yang tidak bermoral. Dan bisa juga agama Islam ini mengatakan bahwa Kristen ini Kristen abal-abalan. Karena kita tidak tahu itu. Kita bisa menjudge agama lain karena kita tidak tahu bagaimana agama mereka yang sebenarnya. Perlu kita sadar teman-teman, kita tidak punya hak untuk mengatakan atau menjudge agama lain itu adalah agama yang salah, agama yang tidak punya Tuhan. Setiap agama itu punya Tuhannya masing-masing. Jadi kita tidak punya hak untuk mengatakan agama Kristen ini begini, agama Islam ini begini, agama Hindu Katolik ini begini. Kita tidak punya hak terhadap itu. Tetapi bagaimana kita membangun relasi yang baik? Kita mengenal bagaimana cara ibadah mereka. Bagaimana Islam, Katolik, atau Hindu Buddha menjalankan ibadah mereka. Bukan malah sebaliknya kita mengatakan bahwa agama Islam ini adalah agama yang salah. Bukan. Itu bukan cara yang benar. Lalu ketika kita mengatakan bahwa Islam ini kalau agama yang tidak bermoral, tidak berfaedah, kalau Islam mengatakan bahwa kita adalah Kristen, KTP atau abal-abalan, kita terima itu atau tidak? Kita terima kalau agama kita dicap jelek? Tentunya tidak. Begitu juga dengan agama lain. Mereka tidak akan terima kalau kita menjudge mereka bahwa agama mereka itu agama yang tidak bermoral. Nah, itu tadi. Untuk kita tahu, untuk ada relasi, dampak positif yang baik, mari kita membangun relasi, atau mari kita membangun komunikasi, mari kita membangun hubungan yang baik, mengenal bagaimana cara ibadah mereka. Izin bercerita teman-teman, di kampus kami kan belajar tentang Islamologi, karena belajar tentang agama Hindu dan Buddha. Jadi saya dulu pernah berpikir kalau masuk di STT hanya belajar tentang Kristen punya, hanya berkhotbah, tapi tidak teman-teman. Di STT diajarkan untuk menghargai agama lain. Kami belajar Islamologi, kami
kami belajar agama Hindu dan Buddha. Nah, dalam mata kuliah itu kami diajarkan bagaimana hargai, bagaimana kita mengetahui cara dan tata ibadah agama lain. Ibadah agama lain itu tidak salah. Kita punya cara ibadah sendiri, mereka punya cara ibadah sendiri. Jadi, menurut saya Kakak Freddy, apa dampak yang terjadi kalau tidak ada toleransi atau tidak ada saling menghargai di sebuah agama itu tadi kita tidak akan bisa menjalani hubungan kita yang baik dengan mereka, komunikasi kita akan menjadi hambar dan kita akan begitu saja dengan benang merah yang ada di pikiran kita bahwa agama lain itu adalah agama yang tidak bermoral. Kita bisa menjawab seperti itu karena kita tidak mengenal agama lain itu yang seperti apa. Dan begitu juga dengan agama lain, kalau mereka tidak mengenal ibadah kita, mereka tidak mengenal kita, mereka juga akan mengatakan hal yang sama bahwa Kristen ini hanya Kristen yang abal-abalan, Kristen KTP, Kristen yang begitu saja, Kristen yang punya Tuhan tidak tahu Tuhan di mana. Nah, dari teman-teman dari pertanyaannya Kakak Guru dan Kakak Freddy, kita belajar bersama bahwa apa solusi dan dampak yang harus kita berikan ketika kita ada dalam tengah-tengah perbedaan. Mungkin itu yang bisa saya jawab teman-teman. Dari teman-teman yang bertanya tadi ada tanggapan? Pas. Nah, teman-teman, kita akan di penghujung materi di evaluasi. Saya tadi sudah berkorban sendiri di depan, sampaikan sendiri materi tentang pluralisme dan keberagaman. Nah, pada saat ini saya meminta teman-teman antara 1 atau 2 orang bisa menjelaskan kembali secara singkat apa yang saya sampaikan tadi tentang keberagaman atau pluralisme tersebut. Kalau teman-teman menyimak, pasti teman-teman dengan singkat akan singkat saja teman-teman apa pluralisme tadi, bagaimana kita libatkan diri kita sebagai orang Kristen, dan bagaimana sikap-sikap kita menghadapi perbedaan yang ada di antara kita. Silakan teman-teman, ada yang tidak memahami, singkat saja. 1 orang juga boleh. Teman-teman perempuan, tadi Kakak Freddy dan Kakak Guru sudah. Ada teman laki-laki ada yang mau berbicara? Boleh. Oke, terima kasih. Saya ambil kesimpulan pengambil pertama tadi bahwa tentang pluralisme atau keragaman di situ membahas tentang perbedaan suku, ras, dan perbedaan itu yang membuat kita lebih semangat, lebih karena dalam satu organisasi pasti ada istilah perbedaan, dan perbedaan itu kita sama-sama belajar untuk membawa dampak yang lebih baik. Mungkin itu saja yang saya simak. Terima kasih. Terima kasih Kakak Guru. Nah, teman-teman, betul sekali yang disampaikan oleh Pak Guru tadi bahwa pluralisme atau keberagaman ini perlu kita hidupkan. Tanpa budaya, tanpa agama, tanpa suku ras, keberagaman itu mati, maka manusia yang ada pada saat ini adalah manusia yang tidak punya tujuan. Jadi mari sama-sama pada saat ini kita membangun, hidupkan materi keberagaman ini dalam kehidupan kita. Penting bagi kita anak-anak muda pada saat ini untuk mempelajari hal tersebut, mempelajari keberagaman dari saat ini untuk kedepannya. Mungkin sekian dari saya pemateri pertama. Atas perhatian teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Teman-teman, terima kasih kepada kalian yang telah mengambil bagian dan memberi waktu untuk bersama-sama dengan kami pada saat ini, dan semoga kerjasama yang baik dari teman-teman pemuda di sini. Tuhan memberkati dan Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik dalam kehidupan teman-teman. Terima kasih teman-teman dan shalom. Shalom.